Tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya
di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik di Cyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video
klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik di Cyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Tani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu.
terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar-bayar-bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar
yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu.
Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin.
Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur
pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Tani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu.
Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh 2 penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar Bayar Bayar
yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu.
Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin.
Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik di Cyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi, di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video
klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu.
Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh 2 penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar
yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu.
Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik di Cyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin.
Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik di Cyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video
klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya
di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video
klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu.
terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar
yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar-bayar-bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu.
Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin.
Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi, di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners, bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani, di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh 2 penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, 2 anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa
Jangan-jangan ada intimidasi dari, pihak kepolisian karena tiba-tiba 2, personil band ini, membuat video klarifikasi atas, lagu yang, dibawakannya, begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya
di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi, di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani, di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video
klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar-bayar-bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personel band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani
Sukatani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral.
viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani
Tani, yaitu Novi Citra Indriati, untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari, jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi
dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas
lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Div Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui Ben asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni
Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti
menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya
di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi, dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar-Bayar-Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar-Bayar-Bayar oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati
untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup Ben Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh Ben Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk
maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada Ben Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis Ben Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya Ben Sukatani saat ini dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya Ben Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik di Cyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Ben Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi Ben Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar 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 ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu.
Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar 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 ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini, dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh dua penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar 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 yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, dua anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa jangan-jangan ada intimidasi dari pihak kepolisian karena tiba-tiba dua personil band ini membuat video klarifikasi atas lagu yang dibawakannya begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah di Propam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa
kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi, di mana lagu bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu, di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya, sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners, bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani, di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu, di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin, di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani, diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi katanya Novi ini diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar sejak Kamis 6 Februari jauh sebelum adanya video permintaan maaf kepada institusi Polri akibat lagu berjudul Bayar ini viral. Jadi adapun tawaran pekerjaan baru untuk Novi ini disampaikan Fahmi melalui akun Instagramnya di sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Jadi dijelaskan bahwa penonaktifan Novi ini dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis 13 Februari. Dan Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati pun mengungkap alasannya mengapa memecat Novi. Jadi dia membenarkan kalau Novi ini memang diberhentikan, tetapi yang jadi masalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya begitu. Jadi katanya yang dilanggar adalah kode etiknya, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, di mana Eti menjelaskan bahwa pihaknya sebagai institusi swasta ini memiliki kode etik dan juga aturan yang wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. Kemudian karena hal itulah Novi ini diberhentikan sebagai guru, di mana Eti juga tidak menampik begitu ya. Memang pemberhentian langsung ini diberlakukan kepada Novi pada awal Februari 2025 lalu. Dan diketahui Tribuners bahwa Novi ini melamar menjadi guru kisaran pada tahun 2020-2021 dan resmi bergabung menjadi pengajar di SDIT Mutiara Hati pada 2022. Nah, dulunya Novi ini adalah guru wali kelas begitu, dan Eti juga menegaskan bahwa pihak sekolah ini bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni. Namun ada persoalan kode etik yang katanya sudah dilanggar, dan pihak sekolah juga merasa terkejut dengan berita viralnya band Sukatani saat ini. Dan selain itu pihak sekolah juga sudah memberikan keterangan dan juga surat pengalaman mengajar kepada Novi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa sebelumnya band Sukatani ini didatangi oleh 2 penyidik Ditcyber Polda Jawa Tengah di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu, di mana pertemuan itu untuk membahas lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi. Jadi setelah pertemuan itu, 2 anggota band tersebut membuat video klarifikasi permintaan maaf begitu kepada Kapolri serta juga institusi Polri melalui akun Instagram mereka. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa
Jangan-jangan ada intimidasi dari, pihak kepolisian karena tiba-tiba 2 personil band ini, membuat video klarifikasi atas, lagu yang, dibawakannya, begitu. Terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh band Sukatani. Jadi Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menanggapi soal 6 anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diperiksa di Propam Polri terkait kasus dugaan intimidasi band Sukatani. Jadi dia mendukung langkah Divpropam Polri sebagai bentuk dalam upaya Polri untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat begitu ya. Di mana Anam menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi itu memang sudah diatur pada pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik bagaimana mengatur tentang kebebasan berekspresi. Di mana lagu Bayar ini juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi begitu. Kemudian Kompolnas selaku pihak eksternal Polri juga tidak masalah dengan lagu itu di mana hal itu sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korps Bayangkara tidak anti kritik begitu ya sebagai bagian dari evaluasi ke depan. Dan respons dalam menghadapi kritik serupa juga pernah dicontohkan dengan sikap Kapolri yang memfasilitasi lomba-lomba yang menjadi bagian dari sikap Polri dalam merespons kritik begitu. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa Divisi Propam Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditcyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan intervensi kepada grup band Sukatani. Di mana hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto begitu di mana mereka katanya sebelumnya sudah menemui band asal Purbalingga itu di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari lalu. Jadi seusai pertemuan itu muncullah video klarifikasi dan juga penarikan karya lagu berjudul Bayar oleh band Sukatani. Dan pemeriksaan anggota Ditcyber itu dilakukan di Mapolda Jateng Kota Semarang pada Jumat kemarin di mana dikatakan bahwa kepada anggota itu untuk maksudnya kami pemeriksaan kepada anggota itu untuk memastikan soal transparansi dan juga profesionalitas anggota dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pemeriksaan itu juga sebagai bentuk pengawasan dan juga kontrol dari Propam begitu. Dan Artanto mengaku kalau dari hasil pemeriksaan dari Propam ini tidak ditemukan pelanggaran. Dugaan intimidasi pada band Sukatani diketahui bahwa Bupati Purbalingga yaitu Fahmi Muhammad Hanif ini menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani yaitu Novi Citra Indriati untuk mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi tawaran ini muncul setelah Novi ini dikabarkan dipecat begitu Tribuners sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.